Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Atoila, dosen program studi Strata 1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar salah satu mata kuliah yang juga menjadi mata kuliah ampuhan saya, yaitu Manajemen Strategi. Dengan memilih komponen DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini merupakan bagian dari persyaratan mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2026 bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Strategi ini dengan kode mata kuliah MG 12040 memiliki bobot SKS 3 SKS, dan ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 Manajemen. Mata kuliah ini terdiri atas 4 pokok bahasan, yang antara lain 1. Manajemen strategi, pengertian dari manajemen strategi. Berikutnya yang kedua, visi dan misi bisnis. Kemudian yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, analisis lingkungan internal. Kemudian yang kelima, strategi dalam pelaksanaan. Yang keenam, analisis dan pemilihan strategi. Kemudian yang ketujuh, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Berikut yang kedelapan adalah bahasan implementasi strategi, isu manajemen dan operasi. Yang kesembilan, implementasi strategi, isu pemasaran, keuangan, akuntansi, litbang dan sistem informasi manajemen. Pembahasan yang ke-10 yaitu kepemimpinan strategi. Kemudian yang ke-11, pengendalian strategi. Yang ke-12, strategi korporasi. Kemudian yang ke-13, strategi internasional. Kemudian bahasan yang ke-14 adalah evaluasi strategi dan kinerja. Deskripsi mata kuliah dari manajemen strategi. Jadi mata kuliah manajemen strategi secara umum akan membahas tentang manajemen strategi dalam perusahaan, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis perusahaan. Berikut lingkungan internal dan eksternal serta global, tujuan dan strategi jangka panjang, kemudian strategi bisnis dan multibisnis. Berikut kepemimpinan dan budaya organisasi. Capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam mata kuliah manajemen strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dan pemecahannya. Berikut yang kedua, mahasiswa mampu menyusun strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bagaimana membuat formulasi strategi yang tepat dan mampu mengaplikasikan teori-teori dalam studi manajemen strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Literatur yang kita gunakan yaitu manajemen strategi, terbitan dari Salemba 4, karangan David Fred. Adapun capaian pembelajaran pada setiap akhir tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan penjelasan mengenai konsep dan dasar manajemen strategi. Yang kedua, menguraikan penjelasan mengenai visi dan misi bisnis. Kemudian yang ketiga, menguraikan penjelasan mengenai analisis lingkungan eksternal. Kemudian yang keempat, menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal. Kemudian yang kelima, menjelaskan mengenai strategi dalam pelaksanaan. Kemudian yang keenam, menguraikan penjelasan analisis dan pilihan strategi. Kemudian yang ketujuh, menguraikan penjelasan
mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ke-8 menjelaskan tentang implementasi strategi, isu manajemen dan operasi. Kemudian yang ke-9 menjelaskan tentang implementasi strategi, isu manajemen dan operasi. Yang ke-10 menguraikan penjelasan mengenai kepemimpinan strategi. Berikut yang ke-11 menguraikan penjelasan mengenai pengendalian strategi. Yang ke-12 menguraikan penjelasan mengenai strategi corporate. Kemudian yang ke-13 menguraikan penjelasan mengenai strategi internasional. Yang ke-14 menguraikan penjelasan mengenai evaluasi strategi dan kinerja perusahaan atau organisasi. Adapun pelaksanaan perkuliahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yaitu 16 kali pertemuan dengan 7 kali pertemuan pada tahap pertama, yaitu berupa penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan ke-8 sampai ke-14 berupa materi, kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Jadi total untuk pelaksanaan perkuliahan itu adalah 16 kali pertemuan. Dalam penilaian menggunakan pedoman akademik dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berupa penilaian acuan patokan ya, atau PAP. Adapun komponen dari acuan patokan, penilaian acuan patokan itu adalah yang pertama tugas dan kuis terstruktur dan mandiri. Berikut yang kedua kehadiran atau partisipasi mahasiswa. Kemudian yang ketiga pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian yang keempat pelaksanaan ujian akhir semester. Kemudian bagi mahasiswa itu dapat mengecek nilainya di laman SIAKAD ya, untuk memantau transkrip, indeks prestasi kumulatif dan nilai akhir setiap mata kuliah. Mahasiswa dapat mengakses plafon digital kampus yaitu SIAKAD Widya Gama ya. Baik, akses nilai bisa dilakukan secara online menggunakan login akun nomor induk mahasiswa masing-masing. Nah, itulah pernyataan mata kuliah manajemen strategi gitu. Kemudian berikutnya mari kita lihat video pembelajaran dengan tema materi manajemen strategi yaitu analisis lingkungan internal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan tema pada salah satu mata kuliah manajemen strategi. Pada kali ini kita akan bahas yaitu terkait dengan bahasan analisis lingkungan internal ya. Dari sini apakah yang dimaksud dengan pengertian lingkungan internal itu ya yang kita bahas. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya analisis lingkungan internal. Apa sih seberapa penting terkait kita akan menganalisis lingkungan internal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu akan kita mempelajari komponen analisis internal dan evaluasi variabel internal. Ya, berikut yang keempat itu adalah matrik profil perusahaan. Ya, itu yang akan kita pelajari di dalam menganalisis lingkungan internal. Baik, lingkungan internal itu adalah penyesuaian terhadap apa yang dapat dilakukan perusahaan. Ya, dengan apa yang mungkin dilakukan, gitu ya. Artinya memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi intent dan strategi mission serta penciptaan strategi penciptaan value atau nilai. Itu. Nah, berikut pentingnya
lingkungan internal, saudara. Ya, jadi pentingnya lingkungan internal yang antara lain adalah ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah merupakan faktor-faktor yang berada di dalam organisasi yang mencerminkan kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan yang dimiliki di dalam sebuah organisasi. Jadi kita harus tahu menggali seberapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki di dalam organisasi serta kelemahan-kelemahannya itu apa. Itu artinya itu. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa lingkungan internal perusahaan sebagai suatu proses di mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran, berikut distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan atau research development, ya, kemudian produksi dan operasi, kemudian sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor keuangan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan tersebut. Itu pengertiannya. Kemudian garis besar lingkungan pemasaran adalah di dalam melihat kelemahan dan kekuatan internal organisasi. Apa yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kelemahan di dalam internal organisasi itu apa, ya. Kemudian maka perlu diperhatikan adanya pemasaran operasional. Kemudian pengertian lingkungan internal juga bisa diartikan yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sebuah perusahaan. Ya, sebuah perusahaan pada dasarnya adalah mencoba menggali suatu keunggulan bersaing dari perusahaan tersebut. Itu ya. Nah, itulah adalah beberapa pengertian terkait dengan lingkungan internal. Baik, kita lanjut. Berikut adalah seberapa penting sih kita harus menganalisis pentingnya analisis internal tersebut, ya. Berapa penting, ya. Artinya perusahaan dapat mengenal sejauh mana beberapa kekuatan yang dimiliki itu apa saja. Ya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam perusahaan. Ya, misalkan mempunyai aset, mempunyai misalkan harta bergerak, kemudian mesin-mesin, peralatan, alat transportasi, kemudian berikutnya harta yang tidak bergerak, ya. Itu adalah contoh kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Serta kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu apa saja, gitu ya. Jadi itu. Jadi adalah dalam rangka mengenal seberapa besar kekuatan serta kelemahan dalam dirinya dengan melakukan analisis lingkungan internal. Gitu ya. Setiap perusahaan paling tidak sedikit sumber daya dan kemampuan khusus, ya, yang tidak dimiliki perusahaan lainnya dan tidak dalam kombinasi yang berbeda. Kemudian pentingnya menganalisis lingkungan internal berikutnya adalah adanya terkait dengan tuntutan dan persaingan global, ya, membuat para manajer puncak akan berpikir kembali mengenai konsep perusahaan. Jadi yang namanya perusahaan itu tidak terlepas dari adanya namanya persaingan, ya. Jadi dalam hal ini seorang pimpinan atau manajer itu harus dapat menggali. Nanti kira-kira ke depan itu model strategi yang digunakan strategi apa? Ya, itu antara lain seperti itu. Kemudian belum lagi baru-baru ini kan adanya pengaruh juga yang melanda di dunia industri, misalkan adanya perang, ya, adanya gejolak geopolitik gitu ya. Itu mau secara nggak langsung juga akan bisa mempengaruhi terhadap perusahaan, ya. Kemudian alasan dan fokus utama pentingnya analisis internal adalah sebagai upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, saudara. Itu ya. Dari situ berikutnya saya akan menggali apakah dari apa yang sudah saya sampaikan ini sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, baik. Berikutnya kan saya bertanya kepada saudara, ya.
silakan nanti menjawab, kemudian saudara mengajungkan tangan ya. Baik, dari apa yang saya sampaikan, apa pengertian dari lingkungan internal tersebut? Ya, silakan Mbak, siapa namanya? Putri. Putri, ya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian lingkungan internal. Yang sudah Bapak jelaskan tadi, lingkungan internal itu merupakan faktor-faktor yang berada dalam organisasi yang mencerminkan kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih Mbak. Bagus jawabannya ya, bagus. Barangkali ada yang ingin menyempurnakan atau menambahkan dari pengertian lingkungan internal tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup ya, cukup bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya adalah pentingnya lingkungan internal. Bisa jadi juga itu adanya kondisi ketidakpastian, ya, kemudian kompleksitas dan konflik yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ya, jadi ketidakpastian itu misalkan terjadinya adanya pengaruh misalkan perekonomian ya, perekonomian misalkan yang saat ini melanda adanya geopolitik gitu ya, misalkan seperti itu. Itu mau tidak mau karena adanya ketidakpastian seperti itu, kita harus juga menganalisis lingkungan internal perusahaan ya. Jadi manajer dalam menghadapi kondisi ketidakpastian dalam hal ini munculnya berbagai misalkan teknologi baru ya. Kemudian berikutnya perubahan kecenderungan ekonomi dan politik yang berlangsung secara cepat. Ya, kemudian perubahan dalam hal nilai sosial dan pergeseran permintaan konsumen. Ya, itu alasan kenapa kita harus mempelajari juga terkait dengan lingkungan internal tersebut, gitu ya. Ketidakpastian lingkungan internal akan meningkatkan kompleksitas dan jumlah masalah yang harus diamati oleh manajer. Ya, jadi dengan adanya beberapa ketidakpastian itu menjadikan masalah yang harus diamati oleh pimpinan perusahaan. Ya, nah, terkait dengan harus memahami lingkungan internalnya. Berikutnya penyimpanan metode manajerial. Bagaimana harus menghadapi ketidakpastian itu bisa mempengaruhi keputusan mengenai sumber daya dan kemampuan yang menjadi dasar keunggulan bersaing perusahaan. Jadi itu saudara beberapa alasan yang mendasari kenapa sih kita mempelajari lingkungan internal tersebut. Ya baik. Berikut. Ya. Sebelum saya lanjut, saya akan bertanya kepada saudara ya. Nah, tolong jelaskan apa sih pentingnya kita mempelajari analisis lingkungan internal tersebut. Ya, siapa Mas namanya? Muhammad Firdi. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa pentingnya analisis lingkungan internal? Yang pertama, yaitu sebagai upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mengenal seberapa jauh beberapa kekuatan dan kelemahan dalam dirinya dengan melakukan analisis lingkungan internal. Bagus ya, nah, bagus jawabannya. Mungkin ada lagi mahasiswa yang akan menyempurnakan atau akan menambah jawabannya. Silakan. Ada mungkin di antara saudara yang ingin menambahkan terkait dengan kenapa pentingnya kita mempelajari lingkungan internal tersebut ya. Jadi bisa ditambahkan juga yaitu karena kompleksitas yang dihadapi manajer ya dalam menghadapi ketidakpastian perusahaan gitu ya. Itu bisa misalkan adanya pengaruh ekonomi, politik gitu ya yang terjadi dalam suatu negara. Baik, kita lanjutkan berikutnya kita bahas komponen ya, komponen di dalam analisis lingkungan internal ya. Jadi kalau kita bicara komponen tentunya ada beberapa bagian ya, bagian di dalam analisis internal tersebut ya. Yang pertama menurut
Robinson dan Pace di sini membagi ada beberapa faktor analisis lingkungan internal ke dalam 7 faktor utama, ya. Apa saja yang termasuk terkait dengan komponen analisis lingkungan internal? Yang pertama itu adalah pemasaran, saudara ya. Jadi faktor pemasaran, elemen ini dari faktor pemasaran harus dianalisis, meliputi misalkan jenis dan kualitas produk yang dijual, kemudian harga, kemudian premi, kemudian saluran distribusi dan promosi penjualan. Jadi seorang manajer itu harus melihat bagaimana pemasaran yang sudah dilakukan, apakah nanti produknya perlu dilakukan penambahan, diversifikasinya bagaimana, itemnya bagaimana, kemudian berikutnya adalah misalkan fiturnya bagaimana. Ya, itu adalah komponen yang pertama, saudara. Berikut komponen yang kedua dalam analisis internal itu adalah keuangan. Ya. Para penyusun strategi perlu menyusun strategi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat keunggulan dan kekuatan perusahaan. Jadi harus ditata terkait dengan pengaturan tata kelola keuangannya. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Ya. Jadi SDM ini menjadi faktor penting, saudara. Ya, karena SDM yang akan membuat keputusan untuk semua fungsi organisasi. Ya, jadi kita tahu bersama SDM yang unggul itu menjadi pondasi dari suatu organisasi atau perusahaan. Ya, SDM. Kemudian elemen yang keempat itu adalah operasional. Jadi operasional ini adalah terkait dengan bagaimana pelayanan perusahaan kepada para konsumen atau pada para pelanggannya. Jadi operasionalnya. Jadi kalau misalkan itu di salah satu perusahaan perbankan, jadi terkait dengan bagaimana cara melayani nasabah, tentunya adalah menggunakan SOP, standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, ya misalkan seperti itu. Jadi melayani nasabah dengan sepenuh hati, kemudian membuat suasana antrian itu adalah nyaman sehingga nasabah yang melakukan transaksi itu merasa nyaman. Ya, itu untuk komponen yang keempat. Berikutnya komponen atau elemen yang kelima itu adalah organisasi, saudara. Jadi terkait dengan struktur organisasi, kemudian citra dan prestis perusahaan, suasana organisasi, serta kultur dan budaya organisasi. Ya, jadi saudara terkait dengan belajar organisasi tentunya ini mesti akan dihadapi namanya beberapa suasana organisasi, lingkungan organisasi, kulturnya bagaimana, suasananya, ya kan? Nah, suasananya bagaimana terkait dengan organisasi tadi. Menjadi penting untuk dikelola. Kemudian elemen yang keenam itu adalah sistem informasi. Ya, sekarang saya akan bertanya kepada saudara, kenapa sistem informasi ini menjadi bagian dari analisis lingkungan internal? Apa kira-kira? Sistem informasi. Ada yang akan memberikan pendapat terkait dengan seberapa penting sistem informasi? Itu. Mungkin ada dari saudara? Ya. Jadi terkait dengan sistem informasi ini karena yang namanya sistem informasi, nanti informasi ini akan diketahui oleh orang banyak, akan diketahui oleh konsumen, akan diketahui oleh nasabah, ya kan ya. Terkait dengan sistem informasi, bagaimana terkait dengan produknya, bagaimana terkait dengan pemasarannya, bagaimana terkait dengan laporan keuangannya, itu ya. Itu sehingga sistem informasi ini perlu dibenahi juga, ya, di dalam kita menganalisis internal. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang termasuk komponen dari analisis internal itu adalah organisasi dan manajemen secara umum, saudara. Itu ya. Nah, ini misalkan terkait dengan pembahasan keunggulan bersaing perusahaan. Misalkan sumber daya perusahaan itu 85%, kemampuan perusahaan 70%, kompetensi inti 65% dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga dari situ itu digali, saudara. Ya, jadi saudara sekarang harus
bisa memahami jadi bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu apa saja. Kemudian keunggulannya apa saja. Itu ya. Itu cara kita menyusun strategi di dalam menganalisis lingkungan internalnya. Baik, berikutnya misalkan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan dikelompokkan ada 2 macam, saudara. Yang pertama itu namanya sumber daya yang berwujud atau tangible, yang merupakan aktiva perusahaan yang dapat dilihat, dapat disentuh dan dihitung. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi berwujud. Kemudian sumber daya perusahaan yang kedua itu adalah sumber daya tidak berwujud, gitu ya, intangible. Yaitu yang meliputi hak properti intelektual seperti hak paten, hak merek dagang, berikutnya hak cipta ya. Sehingga sumber daya manusia dalam kaitannya sebagai bagian dari masyarakat ya dan subjektif seperti jaringan kerja, budaya organisasi dan reputasi perusahaan. Itu adalah termasuk pada sumber daya yang tidak berwujud. Gitu ya. Baik, dari yang saya jelaskan tadi, saya akan bertanya sekali lagi kepada saudara. Baik, apa saja yang termasuk komponen di dalam lingkungan internal? Ya, siapa Mbak namanya? Sebut nama. Nama saya Anissa, izin menjawab Bapak tentang apa sajakah komponen analisis internal tersebut. Yang pertama ada pemasaran, kemudian yang kedua ada keuangan, ketiga sumber daya manusia, kemudian operasional, organisasi, sistem informasi, dan organisasi serta manajemen umum. Baik, itu ya. Jadi itu saudara beberapa komponen tadi. Dari apa yang saya jelaskan semuanya paham? Paham ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.